Setirnya di depan ternyata. Akhirnya baru benar juga. Ternyata ini adalah Mini Cooper 5 doors. Ini adalah Mini Cooper tapi 5 doors. Pintunya nambah 2. Mungkin beberapa orang yang purist yang suka banget sama Mini Cooper dia bakal sebel. Mini Cooper tuh harusnya 3 pintu, nggak 5 pintu, ya kan? Tapi gini ya, ini hal yang pernah terjadi juga sama Porsche, sama BMW, dimana waktu itu Porsche membuat sebuah SUV dan dia juga membuat sports car 4 pintu dengan apa? Panamera. Itu banyak yang protes, tapi ternyata produsen-produsen lain justru malah ngikutin. Sama seperti BMW waktu pertama kali ngeluarin X5, serius, BMW yang biasanya pembuat sedan mewah tiba-tiba bikin SUV. Nah, dari situ mungkin kita bisa belajar bahwa perubahan bisa memberikan sesuatu yang positif. Contohnya seperti Mini Cooper ini. Kenapa harus 5 pintu? Di Eropa, di mana pasar Mini Cooper itu paling besar di sana, pangsa pasar hatchback itu 70% didominasi oleh hatchback 5 pintu. Jelas, lebih praktikal. Dan untuk 3% itu nggak nyampe 30%. Jadi bayangin ada berapa banyak orang yang pengen beli Mini Cooper tapi nggak jadi beli gara-gara cuma 3 pintu, masuk belakangnya susah. Nah disinilah kesempatan buat Mini membuka diri bahwa nih kita kasih 5 pintu. Ketika lu lihat dari eksteriornya, lu nggak akan menemukan perbedaannya antara yang 3 pintu sama 5 pintu kalau misalnya lihat dari depan persis sama dari belakang persis. Semuanya hampir sama. Dan dari samping baru kelihatan bedanya. Pertama, dia punya pintu nambah 1 di bagian samping. Ya iyalah namanya juga 5 pintu. Nah terus gak itu juga, dia ada perbedaan di kacanya. Kalau misalnya 3 pintu dia kacanya frameless, yang di sini kacanya nggak frameless. Ini gua agak suka sih, soalnya salah satu keunikan Mini Cooper 3 pintu tuh dia tuh ada frameless, itu keren banget. Dan meskipun dia bertambah 1 buah pintu dari samping, ternyata wheelbase-nya hanya bertambah sekitar 72 mm, sedangkan panjang total keseluruhan hanya 161 mm, which is sebetulnya bedanya kalau kita sandingin sama-sama tuh nggak beda-beda jauh banget, cuma kalau dari samping memang kelihatannya jadi jauh lebih panjang, padahal secara matematik nggak begitu panjang. Dan kalau misalnya lo perhatikan dari mobil ini, mungkin lo akan ngeliatnya, oh Mini yang sekarang sudah nggak pakai floating roof ya modelnya, soalnya karena atapnya warnanya hitam sama kayak pilar-pilarnya. Tapi tenang aja, ini karena pilihan warnanya aja. Memang untuk warna Mini Cooper 5 door yang tipe non-S ini, dia flagshipnya itu warnanya abu-abu seperti ini. Kita bisa juga kok pesan warna lain, terus misalnya atau mau dibikin putih tanpa tambahan biaya 1,5 juta kalau pilih warna lain selain ini. Itu kayak mobil apa ya? Nah, ketika lu masuk ke dalam mobil ini, juga feels-nya sama persis dengan Mini Cooper 3 pintu, nyaris nggak ada bedanya. Yap, mulai dari steering, model desain dashboardnya itu benar-benar kayak 3 pintu. Giginya juga nggak berubah, kayak dulu juga masih rasanya tuh mendelep kayak mobil Mini Cooper yang lama ya. Jadi memang perbedaan dari Mini Cooper 5 doors ini, kalau dari interior benar-benar cuma nambah ruang belakang lebih lega. Jadi dari depan kita nggak usah bahas lagi karena di video sebelumnya kita udah bahas ya eksteriornya juga. Nah sekarang kita mau coba jalan. Pertama dia mesinnya masih sama dengan Mini Cooper yang 3 pintu, 1500 cc, 136 horsepower, terus torsinya 220 Nm. Torsinya gede banget ya. Makanya tenaga mesinnya masih sama yang 3 silinder dengan twin turbo. Tapi kalau kita baca spesifikasi berdasarkan dari klaimnya, dia cuma lebih lambat 0,1 detik meskipun dia lebih panjang dan juga lebih besar dan lebih berat tentunya. Ini adalah angka yang cukup bagus, mengingat pintunya nambah di belakang. Dan memang sih ketika lo pindah ke mode sport, ini feel-nya masih sama, masih enak banget. Jadi kalau misalnya lo mau nyusul itu nggak perlu ganti-ganti gigi aja, dia langsung ejek gas aja tuh, udah responsif banget.
Dan kalau misalnya kita ngomongin handling, jujur aja ini mobil handlingnya tidak sebaik yang 3 pintu, jelas, karena wheelbase-nya lebih panjang. Dan kalau kita ngomong suspensinya, ini jauh lebih nyaman ketika melewati jalan-jalan seperti Polistidur atau jalan berdubang. Which is, memang kalau misalnya lo pakai buat orang penuh gitu ya, mobil ini harus bisa dibuat lebih nyaman untuk dalam kota. Tapi tanpa mengurangi go-kart feel, ya memang sih kalau dibandingin sama yang 3 pintu, jelas handlingnya jauh lebih enak. Tapi kalau lu bandingin dengan mobil 5 pintu sekelasnya, seperti apa ya? Mungkin VW Golf, tapi harganya beda ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Mobil hatchback 5 pintu lainnya, jelas ini handlingnya masih terasa go-kart feel, meskipun tidak sebaik yang 3 pintu. Ya ibaratnya lo pengen punya mobil Mini Cooper, tapi yang bisa dipakai harian. So karena memang perbedaan tidak begitu banyak, performance-nya juga beda-beda tipis, handlingnya juga beda-beda tipis, dan kenyamanannya gue acungin jempol dibuat yang ini lebih nyaman buat harian dan lebih praktikal. Jadi kesimpulannya, ini adalah Mini Cooper yang sebetulnya gue pengen. Jadi kita bisa gaya tapi bisa buat sehari-hari, gak cuma di hari Sabtu Minggu doang untuk sebagai mobil hobi. Tapi ini adalah mobil daily car yang lo bisa pakai untuk kenyamanannya, untuk fleksibilitasnya, bawa-bawa temen, dan juga kalau misalnya lo pengen sedikit nakal gitu di jalan ya, ini bisa meladeni lo kapan aja. Tarikannya oke kok. Meskipun ini gak ada pedal shift ya, karena ini bukan yang tipe S. Mungkin kalau misalnya kita pakai yang Mini Cooper S yang lebih kencang, mesinnya beda, suspensinya beda, kita bisa ngomong banyak karena itu udah jelas berbeda. Tapi ini karena masih sama-sama yang Mini Cooper standar, jadi lo bisa lihat di video di bawah ini ya, buat lebih lengkapnya. Gimana sih bagian belakangnya? Sekarang yuk kita langsung lihat aja belakangnya. Inilah dia kursi belakangnya, dan karena dia punya akses pintu belakang, pasti lebih mudah. Nah, ini posisi gue duduk di depan tadi, dan ini masih ada legroom segini, jadi menurut gue ini sangat luas dibandingkan dengan 3 pintu, dan headroomnya juga sangat baik, meskipun kursinya terasa masih terlalu tegak. Dan dia kan ada 3 buah headrest ya, jadi di tengah ini seharusnya bisa buat duduk orang, tapi dia punya center console, jadi kalau misalnya duduk di tengah sini, kaki lo harus naik sedikit. Nah, jadi seperti ini. Mungkin Mini Cooper sengaja menyediakan ruang di sini untuk versi John Cooper Works yang dia punya Mini All-4 ya, jadi 4-wheel drive. Gak cuma itu juga, nih ya, dia punya sesuatu yang unik di sini. Kalau misalnya dia punya 2 buah step, jadi kalau misalnya kita buka, terus ini bisa dibuat lebih tegak. Jadi kalau misalnya dibuat tegak bisa seperti ini. Tapi sayangnya bedanya sama yang 3 doors, dia yang versi 5 doors ini terasa bukan lebih tegak, tapi sampai nunduk. Kayak Hillsat lagi merenungi nasib, kenapa gue jomblo gitu ya. Nah, kita balikin aja lagi, sangat mudah banget. Nah, ini adalah posisi yang ideal. Gimana dengan bagasi belakangnya? Yuk kita lihat. Nah, inilah dia bagasi belakangnya. Lebih besar 67 liter, jadi lebih banyak jauh. Dia ada tray-nya, dan seperti versi 3 pintu dia bisa dibuat lebih besar lagi jika ininya ditaruh di atas. Di sini juga kita akan mendapatkan toolkit di bagian bawah. Ini ada jaring laba-labanya, Cargonet, tapi dia nggak ada ban serep karena dia basisnya BMW, di mana BMW selalu menggunakan namanya run flat tires. Jadi kalau misalnya ban yang kempes, dia masih bisa buat jalan sampai berapa kilo gitu ya. Yang gue bilang tadi, kita bikin besar. Nah, jauh kan perbedaannya antara yang berdiri biasa dan kita majuin ke depan buat nambah barang. Jadi ini adalah Mini Cooper yang bisa lo pakai buat bawa barang. Kalau Mr. Bean bawa kursi nggak usah taruh atas, taruh sini aja mungkin ada bisa. Jadi kesimpulannya dari Mini Cooper 5 doors ini adalah Mini Cooper yang cocok untuk digunakan sehari-hari. Which is kalau orang mungkin dulu beli Mini Cooper 3 pintu untuk digunakan Sabtu Minggu
untuk bersama teman-teman menggaya. Tapi Mini Cooper ini adalah Mini Cooper yang bisa digunakan untuk keperluan kamu sehari-hari. Misalnya ngampus, ke kantor. Yap, ini adalah mobil yang bisa lo pakai untuk hal-hal seperti itu. Dia lebih fleksibel, dia punya 5 pintu, dan dia punya bagasi yang lebih luas, dan juga dia punya suspensi yang lebih nyaman. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada jalan agak kosong dikit, mobil ini performanya juga masih mumpuni. Dan untuk ukuran hatchback, suspensinya juga masih terasa go-kart feel. Kalau masih kurang, ya kamu bisa beli Mini Cooper S yang suspensinya beda, mesinnya beda, dan juga fitur-fiturnya juga jauh lebih lengkap. So, karena kita ya aku mah apa tuh ya pinjam Mini Cooper yang non S aja udah cukup spesial buat kita ya. Ya, tapi gue pengen nih mobil ini buat sehari-hari karena memang ini mobil appealing banget kalau di jalan. Dilihat tuh, wah keren gitu ya. Beda sama hatchback yang sport lainnya karena ini lebih unik. Itu aja kesimpulan dari Outlet Max. Dan terakhir, ini adalah mobil Mini Cooper yang lo bisa buka kaca belakangnya dan lo bisa dada-dada dari sini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like video ini, dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Dah.